Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Dan pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta keluarga besar SMP Negeri 1 Talangon di mana saja berada, kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Dan hari ini kita hadir lagi di podcast Kurma 1447 Hijriah. Dan pemirsa, hari ini kita kembali menghadirkan narasumber atau pemateri hari ini. Beliau adalah Ustadz Imron SHI, dan hari ini kita akan bahas dan mengkaji kembali tentang sirah sahabiyah. Dan hari ini topik yang kita bahas dan kita kaji adalah yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Dan pemirsa, langsung saja kita memperkenalkan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, ke depan kita akan mendengarkan dan menyimak bersama kajian kita hari ini tentang Sayyidah Khadijah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Amin. Dan tentunya kami berharap bahwa kita semuanya bisa meneladani bagaimana sejarah dan profil serta keteladanan dari Siti Khadijah. Untuk itu kepada Ustadz Imron, waktu kami hadirkan membahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dan juga merupakan kesempatan bagi saya telah diberi kesempatan untuk podcast Kurma kali ini di bulan Ramadan yang penuh suci. Pertama-tama saya akan menceritakan Siti Khadijah, salah satu petinggi atau wanita paling mulia dan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ada yang meriwayatkan banyak istri-istri yang lain ini cemburu Ustaz, kepada Nabi Muhammad, kepada Siti Khadijah, karena kecintaannya kepada Siti Khadijah. Iya, benar. Seperti Sayyidah Aisyah. Sebelum saya menjelaskan, ada riwayat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, ada 4 wanita yang mulia di surga nanti. Yang pertama itu Maryam bin Imran. Yang kedua itu Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga itu Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Ya, dan yang keempat yaitu Asiyah. Ya, istri Fir'aun. Ya, benar. Itu adalah wanita nanti di surga yang paling mulia Ustaz. Dan paling awal. Ya, paling awal yang akan masuk surga. Termasuk yang kita akan ceritakan hari ini tentang profilnya tentang Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini termasuk Siti Khadijah bin Khuwailid ini termasuk salah satu petinggi Quraisy pada waktu itu. Ayahnya sangat kaya raya. Sehingga kekayaannya di sini merupakan dari hasil dagang bisnis. Jadi pada waktu itu Siti Khadijah hidup di zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum kenal kepada Nabi Muhammad. Jadi Siti Khadijah itu meskipun hidup di zaman jahiliyah, tapi Siti Khadijah ini selalu menjaga kesuciannya, sehingga Siti Khadijah ini mempunyai julukan At-Thahirah, yaitu wanita yang suci. Tidak terpengaruh dengan kondisi jahiliyah. Iya, benar-benar. Meskipun pergaulan pada waktu itu wanita berlomba-lomba menghias dirinya, sampai menggunakan pakaian yang minim, tapi Siti Khadijah ini tidak terpengaruh sedikit pun. Meskipun Siti Khadijah itu orang yang kaya pada waktu itu, tapi tidak terpengaruh. Dan Siti Khadijah ini juga termasuk pedagang yang sangat hebat Ustaz. Pembisnis ya? Ya, pembisnis, sekaligus pembisnis yang sangat hebat pada waktu itu. Jadi Siti Khadijah kalau berbisnis itu tidak tanggung-tanggung kepada partner bisnisnya. Jadi Siti Khadijah itu kalau berbisnis langsung bagi hasil. Iya, langsung bagi hasil anunya. Sehingga orang senang berbisnis. Ya, sehingga Siti Khadijah ini senang kepada orang pada waktu itu senang kepada Siti Khadijah. Sampai kemudian datanglah
seorang Nabi Muhammad. Tapi pada waktu itu Siti Khadijah belum dengar, hanya mendengar namanya saja. Karena profesi pada Muhammad pada waktu Muhammad Iya, muda ya. Muhammad itu muda. juga seorang pedagang gitu ya. Dan Pedagang, jujur dan jujur ya benar. Sampai dikatakan juga Nabi Muhammad kan mempunyai gelar Al-Amin pada waktu itu ya. Sampai dengar sehingga membuat Siti Khadijah ini penasaran Ustaz kepada Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad ini, sehingga mengutus budaknya yaitu Maisarah pada waktu itu untuk menjumpai Nabi Muhammad dan mengajak bisnis berdagang pada waktu itu. Ya, sehingga Siti Khadijah ini mengeluarkan barang-barang terbaiknya untuk sekaligus menguji kejujuran Nabi Muhammad yang terkenal jujur pada waktu itu. Untuk menguji apakah benar-benar Nabi Muhammad ini jujur. Jadi mengutus Maisarah untuk pergi ke Syam berdagang berdagang bersama Nabi Muhammad. Lalu pergilah Maisarah kepada Nabi Muhammad untuk berdagang dengan dagangannya Siti Khadijah pada waktu itu. Sekaligus mengecek apakah isu yang selama ini berkembang bahwa ada seorang pemuda yang pebisnis yang berniaga dengan sifat kejujurannya, itu yang bikin penasaran mungkin sehingga diutus itu dan sambil melihat bagaimana sih prakteknya benar-benar apakah benar-benar Nabi Muhammad di sini jujur, begitu mungkin. Jadi pada waktu itu mengutus Maisarah, lalu pergilah si budak ini Maisarah ini kepada Nabi Muhammad, lalu pergi berdagang ke negeri Syam. Sehabis pulangnya dari Syam, ternyata Maisarah ini membagikan hasil dagangannya yang sangat-sangat memuaskan kepada Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah di sini tambah penasaran kepada Nabi Muhammad. Lalu mengutus sahabatnya yang bernama Nafisa kepada Nabi Muhammad untuk menemui Nabi Muhammad. Lalu pergilah Nafisa di sini sahabat dari Siti Khadijah menemui Nabi Muhammad di rumahnya, dan pada waktu itu Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib. Ya. Pada waktu itu lalu Nafisa menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak kawin? Belum menikah," katanya. Lalu Nabi Muhammad itu menjawab, "Karena saya belum mampu." Terus Nafisa menawarkan, "Bagaimana kalau ada wanita yang mampu, kaya raya, terus cantik, artinya memenuhi kriteria untuk dinikahi?" Lalu Nabi Muhammad, "Siapa yang kau maksud?" Lalu Nafisa juga menjawab lagi, "Itu adalah Siti Khadijah." Lalu Nabi Muhammad tanyakan kepada Khadijah, "Kalau siap, saya juga siap," kata Nabi Muhammad. Jadi lalu pada waktu itu Nafisa sahabat Siti Khadijah pergi lagi ke Siti Khadijah. Apakah Siti Khadijah itu juga sudah mulai berpikir gini, Nabi Muhammad ini orang yang bisa bertanggung jawab kira-kira untuk saya nikahi menjadi seorang suami gitu, karena kondisi pada waktu itu kan dia masih pedagang juga dan masih muda. Apa sudah ketertarikan itu kemudian akhirnya menimbulkan hasrat karena ketertarikan sebelumnya ketika berdagang, Nabi Muhammad tambah masyhur, terkenal pada waktu itu. Meskipun status pada waktu itu Siti Khadijah ini statusnya janda, dan banyak pemuka-pemuka pada waktu itu melamar Siti Khadijah dan banyak yang ditolak. Karena kenapa ditolak? Karena Siti Khadijah ini pernah bermimpi, Ustaz. Bermimpi pernah ada turun cahaya, kalau nggak salah turun cahaya, terus cahaya ini pergi ke rumah Khadijah. Lalu Khadijah ini bertanya kepada Warokoh. Warokoh ini adalah sepupu dari Siti Khadijah yang sangat paham tentang kitab Nasrani pada waktu itu, kitab Injil, kitabnya Nabi. Bagaimana menafsirkan mimpi? Ya, benar-benar. Lalu mimpinya ditafsirkan. Ya, benar, ditafsirkan. Seperti ini mimpinya kurang lebih. Bahwa akan datang seorang pemuda yang sangat amanah, jujur, tampan, juga akan menjadi pembesar pada waktu itu nanti. Dan Warokoh ini bilang, "Kalau saya nanti masih hidup, saya akan melindungi kamu dan pemuda ini," yaitu Nabi Muhammad ini.
Itu jaminan dari Iya, Allah ya. iya, benar. Andaikan nanti bersatu Iya, benar. dengan Siti Khadijah atau dengan Muhammad, itu dia akan menjadi jaminan. Iya, benar. Makanya Siti Khadijah mungkin mengaitkan Nabi Muhammad dengan peristiwa mimpi itu. Makanya harus cepat-cepat kata Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Ketika sudah sampai negosiasi, maksudnya pertama kali lamaran, Nabi Muhammad itu pergi bersama pamannya Abu Thalib dan Hamzah menemui Siti Khadijah. Dan yang menyambut Nabi Muhammad pada waktu itu Siti Khadijah dan ayahnya sendiri, Khuwailid. Ya, dan tidak tanggung-tanggung Ustaz. Nabi Muhammad ketika mau menikahi Siti Khadijah itu maharnya kalau nggak salah 20 unta. 20 unta. Kalau 20 unta sekarang, kalau misalkan satu unta saja 30 juta, berarti kisaran 600 juta maharnya Ustaz. Maharnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Siti Khadijah. Jadi meskipun Nabi Muhammad di sini masih pedagang pemula, artinya kasarnya ini lebih kaya Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak tanggung-tanggung memberi mahar yang sangat besar kepada Siti Khadijah. Betul. Jadi Nabi Muhammad itu memang kalau secara kapasitas kepribadian luar biasa. Kemudian juga beliau sudah siap dengan materi, karena dia juga seorang yang berniaga statusnya atau pekerjaannya. Baik Sir, setelah itu langsung diterima ya? Ya, langsung diterima dan akhirnya kawinlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Dan jarak pernikahan ini sekitar 2 bulan dari sebelumnya yang Nabi Muhammad itu dagang. Dari yang Nabi Muhammad berdagang berbisnis dengan Siti Khadijah itu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Dari terus jadinya. Setelah 2 bulan mereka menikah. Oke, Ustaz. Berlanjut setelah beliau menjalani rumah tangga. Terus ketika Rasulullah SAW itu atau Nabi Muhammad itu diangkat sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu dalam kondisi bagaimana Siti Khadijah, dan pada waktu itu kondisinya memang kondisi jahiliyah. Bagaimana ceritanya sehingga Siti Khadijah itu bisa menerima atau bisa mendampingi Nabi Muhammad SAW? Jadi pada waktu itu kan terkenal sekali dengan zaman jahiliyah. Sehingga Nabi Muhammad mungkin tidak mau melihat orang-orang jahiliyah pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad itu selalu menyendiri di Gua Hiro. Selalu berdiam diri di Gua Hiro. Tapi karena istri Nabi Muhammad sini, Khadijah di sini, istri yang sangat mulia, istri yang sangat sayang kepada Nabi, sampai dikatakan kan tadi tidak akan tergantikan Siti Khadijah di sini, diantarkan makanan kepada Nabi Muhammad meskipun ada di Gua Hiro, lalu balik lagi diantarkan makanan lagi sampai waktu datang wahyu pertama, Ustaz. Iya, waktu pertama. Pada datangnya wahyu pertama di sini, Nabi Muhammad di sini pergi ke Siti Khadijah dengan keadaan yang sangat dingin, menggigil, gemetar, Ustaz. Sehingga langsung Siti Khadijah menyelimuti, karena Nabi Muhammad selimuti aku, kata Nabi Muhammad. Lalu langsung diselimuti, taatannya boleh, langsung diselimuti. Itulah hebatnya Siti Khadijah. Iya, benar. Makanya wajar dah kalau Rasulullah SAW itu sangat sayang, dan meskipun beliau wafat, Siti Khadijah wafat, masih sayang beliau, masih membayang pada beliau karena kesetiaan, sampai di Gua Hiro diantarkan makanan-makanan seperti itu. Nah, setelah mengetahui bahwa wahyu itu datang, kemudian ketika orang bergejolak, orang kafir Quraisy itu bergejolak, apa pembelaan daripada Siti Khadijah? Ya, pada waktu itu Nabi Muhammad juga bingung, apa yang turun kepada saya, kata Nabi Muhammad. Lalu pergi ke Waroko tadi, Ustaz. Pergi ke Waroko untuk bertanya apa yang terjadi kepada saya. Ternyata kata Waroko itu juga terjadi kepada Musa yang sebelumnya. Ya, di kitab sebelumnya kata Waroko itu. Jadi Nabi Muhammad pertama kali diutus menjadi rasul, Siti Khadijah langsung percaya kepada Nabi Muhammad.
Siti Khadijah yang melindungi Nabi Muhammad dari kejaran-kejaran orang yang dengki kepada Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad itu Siti Khadijah. Makanya Siti Khadijah itu istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sampai wafatnya pun masih sering disebut, sampai membuat istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah di sini cemburu kepada, meskipun sudah meninggal. Baik, Ustaz, terima kasih, luar biasa. Sebenarnya masih panjang. Ya. Sejarah itu kalau kita bahas masih panjang. Benar. Tetapi dari ini kita sudah mengambil sebuah hikmah ya. Ya. Dan mungkin Ustaz beberapa hal yang mungkin bisa jadi keteladanan buat generasi-generasi kita, buat kaum muslimah ya, bagaimana meneladani. Baik, terima kasih. Apa saja yang bisa. Jadi yang harus kita teladani dari kisah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ini adalah yang pertama itu kejujuran, Ustaz. Dari hal apapun kita harus jujur, baik itu berdagang, baik itu berbicara dengan orang, meskipun kita salah sekalipun, meskipun itu kita melakukan kesalahan, kita harus tetap jujur, karena jujur itu sangat mahal, Ustaz. Mahal sekali. Karena kalau sudah ketahuan bohong, tidak jujur, orang tidak akan percaya lagi, sulit untuk percaya. Meskipun misalkan 1 sampai 99 jujur, tapi ke 100-nya tidak jujur, maka orang itu tidak akan dipercaya lagi, sulit untuk menimbulkan kepercayaan lagi. Ya. Ada lagi sih? Jadi terus yang selanjutnya, yang kedua adalah yang harus kita contoh dari Siti Khadijah, yaitu adalah tidak ya nasi madhurana itu kan rekenan itu, Ustaz. Ya. Untuk mengeluarkan hartanya kepada Nabi Muhammad. Tidak perhitungan. Ya, tidak perhitungan maksudnya. Tidak perhitungan kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, di jalan yang benar. Apalagi sekarang kan bulan Ramadan, Ustaz. Jadi kita berlomba-lomba melakukan kebaikan seperti sedekah misalkan. Jadi sedekah inilah yang akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Baik, terima kasih, Ustaz, luar biasa. Dan pemirsa podcast Kurma Ramadan 1447 ya, ini sebuah perbincangan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan ibrahnya dari kisah ini, dan terutama seorang wanita pejuang dan pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ilham sebagai pembawa acara hari ini, dan seluruh staf dan kru podcast Ramadan 1447 menyampaikan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita berkah insyaallah, amin, amin. dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih, maaf. Dan cukup sekian, kami mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.